Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Awik Namastu Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Putri Wulandari dari kelas 10 MIPA 3 nomor 21. Bapak Kepala SMA Negeri 3 Temanggung yang saya hormati, Bapak dan Ibu Guru yang saya taati, dan tak lupa juga teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan karunia pada kita sehingga kita dalam keadaan sehat. Pada kesempatan hari ini saya akan membacakan teks eksposisi yang bertopik kerusakan alam akibat ulah manusia yang terdiri dari tesis, argumentasi, dan penegasan ulang atau rekomendasi. Yuk simak videonya. Dewasa ini keadaan alam bumi kita sudah ada pada tingkat yang bisa dikatakan sangat memperhatikan. Kerusakan alam tersebut selain disebabkan oleh faktor alami dari cuaca dan iklim yang sangat ekstrim, salah satunya juga disebabkan oleh ulah tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Manusia melakukan kegiatan-kegiatan yang merusak alam untuk kepentingan pribadinya tanpa berpikir panjang akan dampak dari perbuatan merusak alam yang dilakukannya. Kerusakan terjadi secara menyeluruh, baik darat, air, maupun udara. Sebagai contoh, penebangan hutan, pemanasan global, pembuangan limbah, industri ke sungai, dan masih banyak lagi perilaku manusia yang merusak alam. Menurut catatan Walhi, jumlah hutan yang rusak di Indonesia pada tahun 2016 meningkat 3 kali lipat dari tahun 2015. Kerusakan hutan terparah terjadi di Pulau Kalimantan dan Sumatera, menghancurkan hutan seluas 20.000 km persegi. Asap dari pembakaran hutan itu juga membahayakan kesehatan. Salah satu penyakitnya adalah ISPA, infeksi saluran pernafasan atas, dan menyebar ke negara tetangga di kawasan Asia Tenggara. Perilaku pembakaran hutan dilakukan untuk membuka lahan baru. Perusahaan-perusahaan seringkali mengambil jalan pintas yang mereka nilai lebih cepat dan efisien. Padahal dampak yang disebabkan sangat berbahaya bagi kehidupan. Pencemaran di perairan disebabkan oleh pembuangan limbah dan sampah sembarangan, salah satunya di sungai. Perusahaan seringkali membuang limbah di sepanjang aliran sungai tanpa memperhitungkan pencemaran air yang terjadi. Dari data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia, memproduksi sampah hingga 65 juta ton pada tahun 2016 dan meningkat menjadi 67 juta ton pada tahun 2017. Indonesia termasuk ke dalam 5 besar negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia, sehingga menghasilkan persoalan lanjutan yaitu produksi sampah dan pembuangannya. Sampah yang dibuang ke sungai dapat menghambat saluran air yang dapat menyebabkan banjir yang kemudian terparah pada saat curah hujan tinggi, menyebabkan air sungai menjadi meluap. Permasalahan lain yang menjadi penyebab kerusakan alam adalah pemanasan global, yaitu proses meningkatnya suhu atmosfer, laut, dan permukaan bumi. Adapun dampak yang ditimbulkan pemanasan global seperti rusaknya ekosistem makhluk hidup dan tenggelamnya pulau-pulau kecil karena naiknya permukaan air laut akibat dari mencairnya lapisan es di kutub. Sedangkan penyebab utama terjadinya pemanasan global adalah manusia itu sendiri dengan pertumbuhan populasi dan industri menjadi penyebab pemanasan global. Hadirin yang berbahagia,
Kerusakan lingkungan juga berpengaruh pada tanah, salah satunya penebangan hutan secara sembarangan. Hal ini yang sering terjadi karena penebangan hutan ini dilakukan untuk kebutuhan manusia yang terus-menerus. Lama-kelamaan hutan itu habis dan menjadi panas dan gersang karena tidak ada pohon untuk resapan air. Kementerian Kehutanan Republik Indonesia mencatat sedikitnya 1,1 juta hektar dari hutan Indonesia menyusut setiap tahun. Data ini menyebabkan dari sekitar 130 juta hektar hutan yang tersisa di Indonesia, 42 juta hutan habis ditebang. Masalah kerusakan alam tentu dapat merusak keseimbangan kehidupan makhluk hidup, tak terkecuali umat manusia. Untuk mengurangi bahkan mengatasi masalah kerusakan alam yang disebabkan oleh manusia, diperlukan kesadaran dari manusia itu sendiri untuk tidak lagi merusak alam serta dapat menjaga lingkungan. Ada beberapa solusi dalam pelestarian lingkungan, seperti melakukan kegiatan daur ulang sampah, reboisasi, tebang pilih, tidak membakar hutan, dan tidak membuang limbah pabrik ke sungai. Perlu adanya ketegasan serta sanksi yang tegas dari pemerintah bagi para pelanggar atau pelaku kerusakan lingkungan agar bumi kita dapat terhindar dari kerusakan alam. Kondisi lingkungan akan berpengaruh terhadap kondisi manusia. Kondisi lingkungan yang baik akan mendukung aktivitas manusia, sedangkan kondisi lingkungan yang buruk akan menghambat aktivitas manusia. Oleh karena itu, sudah selayaknya kita sebagai manusia untuk menghindarkan bumi ini dari kerusakan alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.